Tawassul yang terakhir dari tawassul. Saya jawab, saya minta panjenengan jawab dengan jujur. Setelah panjenengan semua berkirim Fatihah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait ila akhirih, terus apakah dari kakek-kakek kita diajari thumma ila sidil faqih al muqaddam, apakah seperti itu? Tidak. Apakah seperti itu? Tolong dijawab dengan jujur. Tidak. Ada sebuah pertanyaan yang selalu mengganjal di hati, sudah sejak lama. Pertanyaan begini, apakah ada sebuah misi yang masif, yang terstruktur dari Robitoh Alawiyah untuk menyusupkan atau memasukkan para kadernya ke dalam struktural NU yang bertugas untuk menghilangkan amaliyah NU, mengganti dengan amaliyah para habaib, menghilangkan tokoh-tokoh ulama NU dengan mengganti tokoh-tokoh dari Balawi, kemudian menghilangkan dan mengkaburkan sejarah Nusantara. Semuanya diklaim sebagai sejarah Balawi. Dan sekarang ternyata satu persatu terkuak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Sebenarnya dari awal kita semua, masyarakat Nusantara itu selalu husnudon pada para habaib. Terbukti habaib namanya harum di Nusantara. Siapa sih, orang mana sih yang menghargai para habaib? Tidak ada. Hanya Nahdlatul Ulama. Tetapi belakangan ini menjelang munculnya tesis dari Kiai Madhuddin Usman, kita mulai merasakan bahwa ada apa dengan para habaib itu. Dan ternyata itu tidak hanya perasaan saja. Terbukti banyak sekali kader-kader muda para habaib yang mendirikan majelis sholawat. Iya. Yang di sana ternyata, coba amati kalian. Di sana pada saat sholawat tersebut tidak ada tawasul kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tidak ada. Yang ada hanyalah faqih, muqaddam, alawi, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh habaib. Saya sendiri menyimak di depan rumah saya. Saya yakin para jemaah, para muslim berduyun-duyun datang berniat baik untuk mengagungkan Kanjeng Rasul. Tetapi pada saat saya simak, ternyata tokoh-tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh ulama yang diagungkan oleh Nahdlatul Ulama, tidak dia sebut. Mereka berada di dalam NU, mereka berada di dalam struktural NU, mereka berada di dalam tubuh NU, tetapi mereka tidak menghargai ulama-ulama NU, tidak menghargai tokoh-tokoh yang diagungkan oleh NU. Coba kalian amati, dari kecil dalam bertawasul kita selalu menyebut ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah, dan seterusnya. Tetapi pada saat Habib mengadakan sholawatan, nyaris nama Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak disebut dan diganti dengan faqih muqaddam. Ini bukti nyata. Amaliyah NU, ada Al-Barzanji, ada Manaqib, diganti dengan Simtuduror, diganti dengan Rotiban, diganti dengan yang lain-lain. Seperti itu cara para habib yang berada di NU untuk menghormati ulama-ulama NU. Tidak. Ini adalah cara dari habaib itu untuk menggeser tokoh-tokoh menjadi kebanggaan NU, tokoh-tokoh panutan NU, tokoh-tokoh yang punya karomah. Mereka menjajah kita secara perlahan. Jadi apa masih layak mereka habib-habib yang berada di NU tetapi tidak menghargai ulama NU?
Bahkan sekarang marah sekali, sedikit-sedikit, sebentar-sebentar, sholawatan di mana-mana, sholawatan di mana-mana. Iya, sholawatan itu bagus, bagus sekali. Bahkan para jamaah yang datang itu pasti untuk bersolawat, mengagungkan Rasulullah. Tetapi beberapa kali saya temui, ujung-ujungnya setelah sholawatan selesai, pada saat istirahat, pada saat bersantai, setelah selesai acara sholawatannya, para Habib mulai mendoktrin jamaah yang ada di sana. Mendoktrin bagaimana Balawi, bagaimana Banu dan Balawi, dan lain sebagainya. Sehingga yang diunggulkan itu adalah nasab mereka. Apalagi sekarang polemik nasab. Mereka menganggap kayak Kiai Maduddin, Kiai Fuad dan lain sebagainya itu adalah kelompok orang-orang yang gila nasab, yang ingin merebut nasab dari para Habib dan ingin mengganti diri mereka itu sebagai habaib. Tidak seperti itu. Bahkan para habaib di sini yang merasa ketakutan untuk terbongkar topengnya, terbongkar gedoknya. Saya ceritakan ini adalah tentang kenyataan yang saya alami. Jadi kalau saya berpikir bahwa Darul Butuh Alawiyah itu memang menugaskan para kadernya untuk masuk ke dalam struktural NU, untuk berbaur dengan para nahdliyin, berbaur dengan ulama-ulama NU, itu mempunyai misi yang sangat mengerikan. Itu menebarkan pesona, mengganti amaliyah NU, menghilangkan tokoh-tokoh kebanggaan NU, dan merebut sejarah tentang Nusantara, tentang ulama-ulama NU, tentang Wali Songo, dan mengganti dengan tokoh-tokoh mereka. Dan mereka selalu mengunggulkan tentang kisah tokoh dari Balawi. Dan ini adalah sebuah kenyataan. Dan anehnya adalah para kader-kader dari NU, dari Ansor, dari Banser, banyak sekali yang tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Ini kalau menurut saya adalah sebuah penjajahan yang sangat halus, Hanya orang-orang yang punya hati yang lembut, yang berjiwa pribumi, berjiwa nasionalisme, yang bisa mendengarkan, yang bisa melek matanya. Coba diamati kalau selagi sholawatan, diamati. Ya, memang saya tidak memungkiri bahwa para habaib yang melebur ke dalam NU, yang masuk ke dalam struktural NU, itu berakhlak baik. Jadi memang berat untuk melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang barangkali memang sengaja ditanam. Akhlaknya baik, ilmunya juga mungkin bagus. Tetapi pada saat membahas tentang nasab, mereka akan terbuka kedoknya. Mereka yang tadinya lemah lembut menjadi kahar, yang tadinya selalu husnudon bisa suudon. Dan ini nyata. Jadi saya sangat berharap lah untuk kader Ansor, kader Banser, Makar Nusa. Berhati-hatilah pada saat kalian selalu berhusnudon kepada keturunan Balawi. Kalau mereka memang baik, tidak membawa kalian untuk ikut menghina ulama Nusantara, ikut memusuhi kiai Nusantara, silakan diikuti. Tetapi kalau ada habaib yang mendoktrin kalian untuk membenci para ulama, para kiai di Nusantara, kemudian mereka lebih menjunjung tinggi ulama-ulama Balawi dibanding dengan ulama-ulama Nusantara, dengan para wali-wali Nusantara, maka segera tinggalkan Habib itu. Jangan pernah takut. Karena Kiai Maduddin itu sudah menemukan bukti-bukti, menemukan data-data ilmiah, dan dari Naqobah Internasional pun sudah mengaminkan hasil dari tesnya Kiai Maduddin. Bahkan ulama Nusantara yang nasabnya itu tersambung dari Rasulullah pun sudah mengaminkan bahwa tesnya Kiai Maduddin itu adalah benar, dan dari Bani Alawi sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Yang ada
hanyalah dari mulut ke mulut dari cerita-cerita moyang-moyang kita, moyang-moyang mereka. Secara ilmiah, secara kitab nasab dan sebagainya, mereka gagal. Apalagi dari darahnya. Sampai sekarang mereka belum berani. Artinya, ada ketakutan bahwa nasab mereka itu adalah nasab yang terputus. Ketakutan nasab mereka terbongkar. Dan yang lebih mengerikan adalah ketika mereka dipaksakan untuk tes DNA, nasab mereka akan terbukti sebagai genetika Yahudi Askenazi atau genetika Yahudi manapun. Dan mereka semakin rungkat. Ayo kader NU, buka telinga, buka mata, buka hati. Kita lihat kenyataan. Mari kita jaga terus negeri ini dari tangan-tangan orang jahat.